A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abina Adam wa min Hawa alaihi wassalam wa ila nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Syekh Ahmad bin Husain Asy-Syahir Babi Syuja' wa ala niyatina lit-ta'lim wa ta'allum wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan dibuka kitab kalian. Ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang pensucian kulit bangkai ya, yaitu dengan cara menyimak, dengan cara penyimakan. Ada yang bisa memberi penjelasan untuk mengingat-ingat materi kemarin? Ada yang bisa memberi penjelasan apa itu penyimakan, hewan apa saja yang bisa disimak kulitnya, yang bangkai kulitnya bisa disimak, dan apa yang tidak bisa, dan bagaimana cara penyimakan yang benar. Ada yang bisa membantu saya? Silahkan. Kalau enggak, nanti saya tunjuk. Ayo. Siapa yang mau menjawab? Masih ada yang ingat? Mega. Hewan apa yang tidak boleh disimak kulit bangkainya? Bangkai hewan apa yang kulitnya tidak bisa disimak? Mega. Kulitnya anjing dan babi. Kulitnya anjing dan babi. Ya, dan yang lahir dari salah satu antara atau Keduanya. keduanya. Oke. Ya. Cara penyimakan. Nah, cara penyimakan yang benar itu apa? Bagaimana? Dia coba jelaskan. Bagaimana sih cara penyimakan yang benar? Silakan dia. Pertama harus apa? Dengan dicuci tulangnya, bangkai tulangnya, Ustaz. Yang pertama dicuci. Dicuci tulang bangkainya itu. Dicuci tulang bangkainya. Harus dicuci atau di apa? Kalau dicuci kan opsinya cuma satu. Ada yang bisa menjawab yang lain? Kalau ya dicuci boleh pakai air, tapi kan itu opsinya cuma satu. Bahasa yang tepat apa? Diapakan? Alda? Dihilangkan darahnya, Ustaz. Darah yang menempel pada bagian daging yang dapat merusak kulit bangkainya. Ya, jadi dihilangkan atau dibersihkan. Ya, bahasa yang tepat itu dibersihkan bagian-bagian ya yang dapat yang bagian-bagian yang lebih dari kulit itu yang rusak, maksudnya bagian-bagian kelebihan dari kulit, maksudnya yang bukan kulit, bukan benar-benar kulit itu ya itu dibersihkan dulu. Bersihkan biasanya itu daging daging itu kan mengandung darah, nah itu bisa merusak kulit ya, itu harus dibuang dulu. Jadi buang. Ya, cara membuangnya bisa dengan benda tajam, ya. Bisa dengan benda tajam itu bermacam jenisnya. Ya, bisa dalam bentuk cairan kimia, bisa dalam bentuk misalnya sari daun-daun yang rasanya menyengat,
atau rasanya asam, ya, asam menyengat juga bisa, atau bisa dari kotoran burung darah juga bisa. Nah, bisa juga saat membersihkan itu bisa dicampur air, bisa, maksudnya dalam proses pembersihan itu bisa dengan menggunakan air juga, bisa juga begitu, bisa juga tidak. Yang penting nanti hasil akhirnya adalah bersih. Ya, kulit itu jadi bersih dan kering. Ya, tidak hanya sekedar bersih. Dan itu bersih itu bersih kemudian kering, dan kering itu bukan berarti kering tidak basah, hanya kering itu dia utuh, sebagai kulit itu utuh, tidak kemudian dibersihkan terus tapi terus kulitnya lebur, hancur. Nah, itu kan itu bukan disimak namanya, ya, itu dihancurkan. Ya, dia ya. Iya Ustaz. Juga. Jadi tidak harus dengan air, tapi harus dibersihkan bagian-bagian dari kulit yang merupakan kelebihan dari kulit tersebut, ya, yang bisa rusak karena daging, karena darah, yang rusak karena darah atau karena kotoran, itu bagian-bagian yang kotor, ya, itu juga harus dibersihkan. Ya, oke, bagus. Oke, kita teruskan ya. Faslun selanjutnya, bagian selanjutnya, silahkan dicatat, ya, dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal walaya juzulan oraunan, walaya juzu dan tidak boleh istimalu, apa yang tidak boleh istimalu penggunaan awani tempat-tempat adz-dzahabi yang terbuat dari emas, wal fiddati dan terbuat dari perak. Wa yajuzu dan boleh, apa yang boleh istimalu penggunaan ghairihima tempat-tempat selain dari kedua tadi, dari adz-dzahab wal fiddah, dari awani dzahab wal fiddah, minal awani, dari awani itu tempat, ya, tempat bejana, atau ya, bejana atau cawan atau tempat, ya. Ya, jadi itu. Saya ulangi ya, wala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddati wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Dan tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari selain emas dan perak. Nah, ini penjelasannya. Fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Tentang penjelasan mengenai apa-apa yang haram penggunaannya dari bejana-bejana atau tempat-tempat, dan apa yang tidak boleh. Maksudnya tentang penjelasan apa-apa yang diharamkan, soal penggunaan tempat, ya, penggunaan bejana dan yang diperbolehkan. Wabada'a dan memulai bil awali dengan hal yang pertama yang tidak diperbolehkan. Faqala, maka telah berkata, wala yajuzu dan tidak boleh fi ghairi darurah, ya, selama tidak darurat. Ya, jadi kalau darurat itu boleh, selama tidak darurat tidak boleh. Lirojulin, baik itu untuk lirojulin bagi laki-laki, awimraatin atau perempuan, istimalu syai'in minal awani, menggunakan sesuatu yang terbuat tempat yang terbuat dari emas dan perak, la fi aklin wala fi syarbin wala ghairihima. Tempat itu tempat untuk apa? Tidak untuk makan, tidak pula untuk minum, dan tidak pula untuk selain keduanya. Ya, tempat-tempat, ya, tempat makan, tempat minum atau tempat-tempat yang lain, ya, itu tidak diperkenankan dengan menggunakan emas dan perak. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira, sebagaimana diharamkan menggunakan apa yang disebutkan tadi,
Yuhramu ittikhadhuhu min ghairi istimalin fil ashah. Menurut pendapat yang lebih benar, pendapat yang lebih banyak disepakati, haram juga menggunakan benda-benda tadi, menggunakan tempat-tempat tadi meskipun bukan untuk sebagai wadah, hanya sebagai ya misalnya sekedar mengambil ya, sekedar memiliki. Ya. Itu juga menurut pendapat yang lebih sah, lebih banyak disepakati, itu juga tetap haram. Kalau tadi kan awalnya diharamkan kalau benda-benda atau tempat-tempat tersebut digunakan untuk makan atau untuk minum. Ya pokoknya digunakan, benda tersebut digunakan. Nah, bagaimana kalau benda tersebut itu hanya dimiliki, tidak digunakan? Menurut pendapat yang lebih sah juga tidak boleh. Wa yuhramu aidan al-ina'ul matla bi dhahabin aw fiddah, dan begitu juga diharamkan al-ina wadah yang dicat dengan atau dilapisi dengan emas dan perak. In hasala minat tola syai'un bi'ardihi 'alan nar, jika proses pelapisan tersebut ya itu dengan cara dipanaskan. Juga itu sama saja hukumnya. Tempat-tempat yang dilapisi emas dan perak, yang proses pelapisannya itu dengan cara dipanaskan, tempat-tempat tersebut juga sama hukumnya dengan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu, dan boleh istimalu ina'in ghairihima, dan diperbolehkan menggunakan tempat selain dari keduanya tadi, ay ghairi dzahab wal fiddah, yaitu selain emas dan perak, minal awani, dari tempat-tempat atau bejana-bejana an-nafisah, yang berharga, kainain yakut, seperti ina atau tempat yang terbuat dari apa yakut itu, batu yang berharga itu apa namanya? Ya yakut lah, batu yang berharga. Batu akik, Ustaz. Apa? Ada Permata. Ya, permata, yakut. Ya semacam, ya artinya ini hanya contoh ya, yang terbuat dari permata atau terbuat dari berlian, ya, bisa. Wayuhramu al-ina'u, dan diharamkan al-ina'u, tempat-tempat al-mudabbab bidobbatin fiddatin kabiratin urfan lizinatin, yaitu dengan tempat-tempat yang apa, dobbab itu bertelinga, bergagang ya, mungkin ya, bergagang dengan gagang perak besar, urfan, secara adat itu merupakan lizinatin, sebagai hiasan. Itu nggak boleh kalau untuk hiasan. Fa'in kanat kabirotan, maka meskipun itu misalnya gagang tadi itu besar, lihajatin, tapi untuk kebutuhan, bukan untuk hiasan tapi untuk kebutuhan, gagangnya itu memang dibutuhkan, cuma terbuat dari perak, jaza ma'al karohati, maka hal itu boleh, tetapi dengan karohah, dengan makruh, hukumnya boleh tapi lebih dekat ke makruh. Ausogiratan urfan, atau gagangnya kecil, lizinatin, tapi untuk berhias, untuk hiasan, kurihat, yaitu dimakruhkan. Ya, kalau tadi kan yang nggak boleh itu yang gagangnya terbuat dari perak yang besar, gagangnya besar terbuat dari perak untuk hiasan, itu nggak boleh. Tapi kalau dari kecil untuk hiasan tapi kecil, itu makruh. Nah, kalau besar terbuat dari perak tapi karena kebutuhan, bukan untuk hiasan, itu juga makruh. Auli hajatin, atau kecil tetapi untuk hajat, falat tukrohu, maka tidak dimakruhkan, menjadi mubah, ya, menjadi mubah, boleh, menjadi boleh saja kalau untuk kebutuhan. Amma dobbatu dzahabi fatuhramu mutlaqan kama sahhahu Nawawi. Sementara gagang yang terbuat dari emas, kalau tadi kan terbuat dari perak, kalau sekarang yang terbuat dari emas, maka itu diharamkan secara mutlak menurut pendapat Imam Nawawi. Ya.
Seperti itu. Kalau ini keterangannya ya. Keterangan ini hanya untuk tambahan. Kalian tidak perlu menerjemahkan. Kalau dicatat boleh kalian terjemahkan, atau kalau harokati juga boleh. Tetapi nanti yang akan dites pada ujian terakhir itu yang teks yang ini, ya. Teks yang di pinggir, teks yang di tengah itu untuk tambahan, pengetahuan tambahan kita. Ya. Jadi ya itu untuk penggunaan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kenapa dibolehkan, kenapa makruh, kenapa haram? Saya kira alasannya adalah lebih dekat ya, mungkin secara kesehatan bisa jadi itu berpengaruh ya. Emas itu kan kandungan logamnya juga tidak semuanya itu bagus untuk tubuh ya, tidak semuanya bagus untuk makanan. Untuk makanan kan nanti masuk ke dalam tubuh. Nah, itu secara kesehatan itu, tapi mungkin secara etika, secara adab itu juga lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya bermegah-megahan, hal-hal yang sifatnya untuk pamer urusan dunia. Pamer urusan akhirat pun kita harus hati-hati, apalagi pamer urusan dunia. Nah, itu lebih dekat ke arah itu, lebih dekat ke arah yang menimbulkan penyakit hati berupa sombongan, ya, berupa ingin dipuji, ya, hal-hal seperti itu, atau ya mungkin ingin menunjukkan tingkat kemewahan, kekayaan, itu kan enggak secara etika itu kurang baik. Ya, jadi lebih bagus makanya ditinggalkan saja. Makanya di sini ada ketika penggunaan gagang tempat tadi itu atau tempat pegangannya itu terbuat dari perak dan itu karena kebutuhan bukan karena sekedar hiasan. Kalau itu bentuknya kecil yang tidak mencolok, maka itu menjadi makruh atau menjadi mubah ketika itu tidak mencolok ya, tidak kecil-kecil ya, ketika misalnya menjadi mubah ma'al karohah itu ketika gagangnya besar tapi itu untuk kebutuhan itu menjadi mubah, dan ketika kecil mubah dengan makruh ya, dan ketika kecil bentuknya tidak mencolok itu menjadi mubah saja. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ada alasan yang sifatnya etis, ada alasan yang sifatnya etika yang itu kalau dilakukan bisa membuat kita jatuh dalam penyakit hati, ujub, sombong, ya, gitu. Ya, pamer, ria, ingin dipuji, seperti itu. Nah, pamer hal-hal yang baik pun kita harus hati-hati. Kalau kita salah caranya, salah niatnya, itu bisa membuat amal baik kita hancur, lebur, hangus, ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya ya bisa dikatakan tidak baik, ya. Maksudnya bukan tidak baik berarti buruk ya, tidak baik itu katakanlah bukan amal kebaikan ya, garis dasarnya bukan amal kebaikan, seperti itu ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan yang selanjutnya, bab selanjutnya. Faslun utawi iki iku fasal wasiwakulan utawi siwak iku mustahabun, disunahkan, fi kulli halin ing dalem tiap-tiap keadaan. Ya, wasiwaku dan bermula siwak mustahabun adalah disunahkan atau disukai, fi kulli halin di dalam setiap keadaan. Ini premis dasarnya. Premis lanjutannya, illa kecuali ba'da zawali, setelah zawal, setelah matahari lengser, ya, setelah zuhur maksudnya ya, kasarnya artinya setelah zuhur kemudian matahari lengser, sudah zawal, itu sudah tidak lagi sunnah. Untuk siapa? Liso ini, bagi orang yang berpuasa. Ya. Wahua
Dan siwak, bahwa dan bermula siwak fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Kalau tadi itu mustahabun, disukai. Kalau sekarang asyaddu istihbaban, adalah sangat disukai, sangat sunnah. Oh, tadi sunnah saja. Sekarang sangat sunnah. Kapan? Inda taghayyuril fami, inda ketika naliko taghayyuri owahe atau berubah. Taghayyuri berubah, al-fami berubahnya fam, mulut. Ya, min azmin, min karena azmin itu diam yang lama, wa ghairihi atau karena yang lain, misalnya karena nggak makan, misalnya kan orang kalau nggak makan, lama nggak makan, nggak minum, itu bau mulutnya berubah, ya. Itu yang pertama. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri, minan naumi dari tidur, maksudnya berdiri di sini inda bangun, ketika bangun tidur. Wa indal qiyami, dan ketika bergegas, ya, al-qiyam yang kedua di sini diartikan bergegas, ila sholati, untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi siwak itu menggosok gigi, ya, membersihkan gigi, itu mustahabun fi kulli halin, kapan saja itu disukai, ya. An-nadzafatu minal iman, kan begitu. Kecuali bagi orang yang berpuasa ada pengecualian, tidak lagi mustahabun, bisa menjadi makruh, ya, yaitu ketika matahari telah lengser, ya, ketika sudah waktu zawal, ancer-ancernya ya setelah zuhur, setelah masuk waktu zuhur, setelah matahari melewati titik tengah itu di langit, titik tengahnya, kalau kita berdiri sudah melewati titik tengah bayangan kepala, itu zawal. Nah, itu sudah bisa jadi masuk kategori makruh bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan gigi. Nah, kalau di seluruh tempat itu mustahabun, ada 3 tempat, ada 3 keadaan yang menjadi asyaddu istihbaban likullin nafsin ai yastaka sinna asnanahu. Yaitu boleh bagi menjadi sangat dianjurkan, menjadi sangat disukai bagi seseorang untuk membersihkan giginya dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika berubah, ya, bau mulutnya berubah. Yang kedua ketika ketika bangun tidur. Yang ketiga adalah ketika mau melaksanakan sholat. Ya, kita baca coba penjelasannya. Fi istimali alati siwak, dalam menggunakan alat siwak. Wahwa min sunanil wudu. Jadi siwak ini adalah bagian dari sunahnya wudu. Wa yutlaku siwaku aidon, dan termasuk yang dinamakan dengan siwak juga alama yastaku bihi min arokin. Siwak juga bisa juga berarti atau merujuk pada apa atau alat yang digunakan untuk membersihkan gigi. Min arokin berupa pohon arok atau pohon siwak namanya, yang biasa dijual kalau biasanya kalau kalian orang Jawa lah yang biasa menggunakan, ya, potongan pohon, atau kalau kalian pulang dari, biasanya kalau ada yang haji atau ada yang ke Mekah pulang dari itu arok, ya, dibuat dari pohon siwak. Kalau di Indonesia mungkin seperti pohon apa? Ada itu apa istilah, saya lupa namanya. Banyak jadi tanaman perdu. Ya, jadi itu tapi waktu dulu, ya. Bisa juga siwak itu merujuk pada, kalau sekarang sudah
ke misalnya pasta gigi. Jadi siwak di sini sebenarnya tidak harus dengan menggunakan pohon siwak tadi, tetapi karena sekarang sudah berbeda zamannya, sudah manusia juga sudah lebih bertambah pengetahuan tentang cara pembersihkan gigi, alat-alatnya, teknologinya, ya, itu juga sudah sama saja kalau kita membersihkan gigi dengan misalnya sikat gigi dan pastanya dari Pepsodent, Ciptaden atau apa ya. Wasiwaku dan siwak mustahabun fi kulli halin wala yukrohu tanzihan. Ya. Dan tidak dimakruhkan secara umum ya, tidak makruh. Illa ba'da zawal, kecuali setelah zawal shaimi fardon au nafilan. Baik itu puasa fardu atau puasa sunnah. Ya, jadi bagi yang puasa tadi, mau puasa sunnah maupun puasa fardu, puasa Ramadan atau mau puasa sunnah Senin Kamis misalnya, tetap ketika sudah melewati waktu zawal, itu sudah tidak lagi sunnah untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Ya, sudah bisa jadi itu sudah masuk kategori makruh. Wa tazulul karahatu bi ghurubisy syamsi. Waqtar Nawawi adamul karahah mutlaqon. Nah, jadi makruhnya tadi, ya, makruhnya menggosok gigi bagi orang yang puasa tadi, yang setelah zawal tadi, itu akan hilang kemakruhannya setelah datang waktu maghrib. Setelah berbuka puasa, ya, setelah waktu maghrib sudah waktunya berbuka, maka sudah tidak lagi makruh, menjadi istihbaban lagi. Tetapi Imam Nawawi lebih memilih bahwa meskipun adamul karahah, nggak ada makruhnya secara mutlak. Jadi berpuasa pun orang yang berpuasa pun tetap boleh, ya, tetap boleh menggosok gigi setelah zawal, tidak makruh. Hukumnya adalah boleh saja. Ya. Tapi mungkin tidak masuk dalam kategori istihbaban, hanya masuk kategori jaza atau mubah, ya, tidak sampai jatuh kepada makruh. Nah, kalau selain Nawawi menjatuhi hukumannya sebagai makruh, ya. Wa huwa ay asiwaku fi salasati mawadhi'a asyad istibaban min ghairiha ahaduha kila suku tawil yasmutayil fami wa azmin kaklin dirihin. Nah, ini tadi ada penjelasan di sini. Al-fam wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fam. Yang pertama tadi kan inda taghayyuril fam. Min azmin kila huwa sukutun tawilun, ya. Katanya arti dari azmin itu adalah sukutun tawilun, diam yang lama, ya. Wakila, dan bisa juga berarti huwa tarkul akli, meninggalkan makanan. Wa inna maqala ghairuhu wa ghairuhu liyashmula wa ghairihi, dan kata ghairihi sesudahnya itu liyashmula taghayyural fami, untuk mencakup taghayyurul fami, berubahnya mulut, bi ghairi azmin, tanpa yang bukan karena diam. Misalnya ka'akli zirihin karihin, seperti memakan sesuatu yang berbau menyengat, misalnya makan jengkol, makan pete, ya. Itu juga setelah makan jengkol, ya, itu kan baunya itu bisa bikin pingsan, ya. Kalau ngomong itu bisa bikin pingsan orang lain. Ya, itu disunahkan, sangat disunahkan untuk menggosok gigi. Min saumin wa basolin, ya, juga misalnya makan bawang, ya, atau makan bawang putih, bawang merah, itu kan baunya menyengat, itu disunahkan untuk
Berarti kalau kita habis makan juga disunahkan untuk berwudu, terutama makanan-makanan yang berbau menyengat. Lama makan juga. Oke, saya kira tidak perlu lagi dijelaskan. Wasani indal qiyamil istiqat minan naumi wasal indal qiyam fardun aw naflan. Nah, ini. Di bawah itu ada wasalisu indal qiyami ila sholah. Yang ketiga tadi adalah ketika mau hendak melaksanakan sholat fardon au nafilan, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Wa yata'akkadu aidon, dan diyakini juga fi ghairi salasatil mazkurah, sangat disunahkan untuk bersiwak, untuk berwudu di selain ketiga tempat tadi. Mimma huwa mazkurun fil mutawwalat, ya, seperti qiraatil Quran, ya, seperti misalnya ketika mau membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya ketika mau sholat saja, ketika mau membaca Al-Quran juga sangat dianjurkan untuk berwudu. Wa isfiraril asnan. Nah, juga ketika kita merasa atau kita menyadari bahwa giginya berubah menjadi kuning, ya, itu juga harus segera bersiwak, harus cepat-cepat bersiwak. Nah, ini kalau yang giginya kuning, yang merasa giginya kuning, silahkan ke kamar mandi dulu, sikat gigi. Ya. Wa yusannu, dan disunahkan ayan wiya bisiwak. Nah, ketika bersiwak itu disunahkan untuk berniat untuk melakukan siwak. As-sunnah, bisiwaki sunnah, dengan siwak sunnah. Ya. Wa ayastaka biyaminihi, dan yastaka menggosok giginya itu dengan tangan kanan. Wa yabda'u bil janibil aiman, dan memulai dari bagian gigi sebelah kiri, min famihi, dari mulut. Wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi, dan juga yamurro, ya, melewati, maksudnya juga membersihkan ala saqfi halqihi, bagian halq yang atas, jadi bagian apa istilahnya, ruang atas gigi di sini itu juga digosok, ya. Imroron latifan, dengan gosokan yang lembut, wala karosi adrosihi, dan juga digosok karosi adros. Karosi itu kursi, ya, adros itu ini gigi geraham. Nah, bagian belakang gigi geraham itu, atau bagian apa ininya, kursinya, apa istilahnya ini, tempat tumbuhnya gigi itu, karos kursi, ya. Nah, itu juga harus dibersihkan. Ya, intinya yang dibersihkan itu tidak hanya bagian gigi luar, ya, yang terlihat saja biar putih tapi dalamnya kuning, kan enggak, dalamnya kotor. Jadi dalamnya juga harus dibersihkan, terus kemudian langit-langit gigi itu juga harus dibersihkan. Itu yang sunnah. Ya. Sudah jam 20.48, 10 menit lagi. Ya, kita teruskan dulu. Saya hanya bisa sampai jam 9 karena masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan hari ini. Ya. Oke. Jadi itu ya. Tentang anjuran sunnah berwudu. Bersiwak. Selanjutnya, faslun utawi kiku fasal, wa furudul wudu'i lan utawi piro-piro fardune wudu iku sitatu asya'a ana piro-piro perkara. An-niyatu utawi an-niyatu yang pertama, ya, saya ulangi ya, wa furudul, kalau ini enggak semuanya Jawa kan? Enggak. Ya. Wa furudul wudu'i, dan beberapa fardu berwudu. Nah, dan bermula beberapa fardunya wudu. Sittatu asya'a adalah ada 6. Ada 6 perkara, atau ada 6 macam jenisnya, atau ada 6 jumlahnya.
An-niyatu yang pertama adalah niat. An-niyatu iku niat. Inda huslil wajhi, ketika membasuh wajah. Naliko membasuh rai. Inda huslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi yang pertama adalah niat inda huslil wajhi. Ya, jadi niatnya ketika membasuh wajah. Yang pertama adalah ya, bukan ketika membasuh, ketika berkumur-kumur atau ketika membersihkan hidung atau ketika membasuh kedua telapak kedua tangan, ya bukan, tetapi niatnya adalah ketika membasuh wajah. Nanti akan kita jelaskan di dalam. Wa ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah, ya, membasuh benget, cek orang Sunda mah, ya, membasuh rai, muka. Wa ghuslul yadaini, ya, ini wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ila, sampai al mirfaqaini, dua sikut, atau bahasa Jawanya sikut loro, ya, sikut loro, nah, kedua sikut ini. Wamas itu yang ketiga ya, yang pertama tadi an-niyah, yang kedua adalah ghuslul wajhi, yang ketiga ghuslul yadaini ilal marafiqaini, yang keempat wamashu ba'dir ra'si, wamashu, dan mengusap ba'dir ra'si, sebagian kepala. Ingat ya, mengusap sebagian. Ini mengusap, bukan jadi mengusap saja begini sudah boleh, atau begini tanpa bergerak juga sudah boleh. Yang diusap apa? Roksun atau ba'du roksi, sebagian kepala, ya, bukan rambut. Kalau misalnya di sini ada, ini awal, ini rambut ya, tapi rambut ini ada di awal kepala, ada di bagian pertama kepala, atau ini kan bagian pertama kepala. Ini masih boleh begini, membersihkannya begini, ya, atau misalnya di belakang begini. Tapi kalau misalnya rambut, biasanya yang perempuan rambutnya panjang, ya, itu nggak boleh ambil air, basahin, tangannya dibasahin, ambil air, kemudian yang dibasuh rambutnya di sini. Itu tidak boleh, karena itu bukan bagian dari kepala. Ya, harus ba'dur roksi. Kalau rambut yang di sini, di awal, di belakang sini, itu kan masih, kalau ini dibasahin, kepalanya masih kena air juga. Jadi ba'dur roksinya masih kena. Ya, nanti kita baca, kalau dibaca di dalam nanti akan lebih jelas. Kemudian wa ghuslur rijlaini, yang kelima, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi sampai kedua mata kaki ya. Jangan cuma jempolnya saja ya dia. Ya. Ya, Dirga. Jangan jentiknya saja. Tapi sampai kedua mata kaki. Ya, tidak perlu juga sampai paha. Bahasa namanya mandi. Ya. Wat tartibu, dan yang keenam adalah tertib, berarti harus urut, tidak boleh acak-acakan, ya. Dirga, ada nggak Dirga? Ada Ustadz. Ya, tidak boleh. Jangan setelah membasuh wajah kemudian langsung ke kaki. Nah, boleh, harus tertib. Tertib apa? Ala dzakarnahu, sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Masih ada 5 menit. Ini kita lanjutkan besok ya, pertemuan minggu depan. Kita lanjutkan wasunanuhu, kemudian kita baca dalamnya untuk memperdalam tentang wudhu. Ya, saya ingin kita baca bersama 5 menit ya. Siapa yang ingin yang belum pernah dapat giliran membaca, silakan
di ini malah live the meeting nih, Khamsatul Khairiyah. Uti Yulinda, nanti tolong di ini ya, tolong dicek siapa yang sudah membaca, siapa yang belum, jadwal di itu. Nanti yang belum membaca itu yang giliran membaca minggu ini atau minggu depan ya. Nanti terus digilir ya. Ya, yang sudah itu saya kira Dirga sudah ya. Dirga sudah, kemudian Alda sudah belum? Udah Ustadz. Sudah ya, Alda sudah. Ucu juga sudah ya? Sudah Ustadz. Nah, Ucu juga sudah. Yang belum Nur Mulki kayaknya. Nur Mulki, silakan. Mana? Halo. Nur Mulki. Ini tinggal 15. Ya, silakan. Mana Nur Mulki? Nggak kelihatan di sini. Nggak ada Nur Mulki? Nah, masuk lagi. Ayo Mulki, baca dulu. Tidak usah dihidupkan videonya, nggak apa-apa. Yang penting ada suara. Ya, kalau nggak ada, Nur Ade. Mana Nur Ade? Ya Ustadz. Ya, silakan dibaca. Belum kan? Belum baca ya? Belum pernah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki wala yajuzu dan tidak boleh isti'mali penggunaan awan dahabi tempat Istimalu. emas Istimalu. isti'malu penggunaan awan dahabi tempat-tempat yang terbuat dari emas wal fiddah dan perak Dan dari perak. dan dari perak wa yajuzu dan boleh isti'malu penggunaan ghairihima tempat-tempat selain emas dan perak minal awani dari bejana. Ya, minal awani itu ya dari. Terus Ustaz. Oh ya, minal awani dari tempat-tempat tadi. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Wa yajuzu dan boleh isti'malu penggunaan ghairihima selain emas dan perak minal awani dari tempat-tempat tadi. Oke, cukup. Ya, maksudnya sudah benar, itu hanya untuk meluruskan saja. Ya? Ya, Ustaz. Terima kasih Nur Ade. Selanjutnya yang belum, siapa yang belum? Nisa Ulfa. Ya Ustadz. Ya, silakan. Faslur utawi hukum asal suci wasiwaki. Wasiwaku yang pertama. Kalau mau memulai, kalau dalam bahasa Arab, biasanya kalau dimulai dari kata benda di awal itu menjadi mubtada, maka dibaca akhirnya. Wasiwaku, baca dumah, ya. Ya. Wasiwaku dan siwak mustahabun disunahkan fi kulli halin di dalam setiap tempat illa kecuali ba'da zawali setelah zuhur. Setelah Soal zawal. ini bagi orang yang berpuasa. Setelah zawal. Setelah zawal. Berbeda ya setelah zuhur. Setelah zuhur kan berarti asar. Kalau setelah zawal bisa jadi itu sudah masuk setelah zawal tapi masih masuk waktu zuhur. Setelah matahari tergelincir ya. Itu waktu zawal. Itu biasanya menjadi tanda waktunya masuknya waktu zuhur. Nah, ba'da zawal itu. Ya, silahkan. Jadi lebih tepat diterjemahkan ba'da zawal, setelah zawal gitu aja, atau setelah tergelincirnya matahari. Ya.
Ba'da zawali, setelah zawal, ini bagi orang yang berpuasa, wahwa dan siwak, fi thalathati mawadi'ah, pada tiga tempat, asyaddu istihbaban, sangat disunahkan, inda takhayyari, Inda taghayyuri, yaitu berubah, yaitu berubah, yaitu ketika berubah, al-fami, mulut, ya min karina, azmi, azmin diam, wa ghairihi, karena hal lain, wa hal indal lain. qiyami, dan ketika berdiri, minan naumi, dari tidur, wa Ketika indal bangun qiyami, ya, di situ berdiri itu arti dasarnya. Di sini diartikan ketika bangun. wa indal qiyami, dan ketika bergegas, ila sholati, untuk salat. Iya, bagus. Ya. Terima kasih, Nisa. Ya, mungkin itu ada pertanyaan tidak? Satu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan satu. Nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin cukup di sini dulu ya. Untuk minggu ini, nanti kita teruskan lanjutan dari pembahasan tentang wudhu untuk minggu depan. Ya, kita belum baca sunah-sunahnya dan kita belum baca keterangan di bagian dalam, di bagian tengah ini. Ya, belum kita baca ya komentarnya, ya bagian komentarnya belum kita baca. Itu insya Allah kita baca bersama, kita pelajari bersama minggu depan. Ya, saya harapkan semuanya tetap aktif, ya, karena ya memang bisa dimaklumi kalau sinyal atau kendala yang lain dalam keadaan belajar di situasi pandemi ini semakin banyak, semakin banyak alasan yang membuat kita untuk susah, ya, untuk susah belajar. Tapi itu harus menjadi motivasi kita bahwa dalam keadaan apapun kita tetap harus terus belajar. Ya, itu insya Allah nanti kita tidak mengharapkan pahala, tetapi mungkin nanti manfaatnya akan lebih besar bagi kita. Kita tidak perlu berbicara pahala, kalau pahala itu kan dari Tuhan. Sementara kita belajar ini kan buat kita sendiri. Ya. Untuk urusan pahala itu urusannya Tuhan, kita nggak perlu sibuk menghitung ya, tetapi ini adalah urusan buat kita sendiri. Kita belajar yang kita yang bisa. Kalau kita yang nggak belajar ya kita yang nggak bisa. Nah, semakin besar usaha kita untuk belajar, maka mungkin bisa jadi karena usaha kita semakin besar, niat kita semakin besar, usaha kerja kita semakin keras, maka pemahaman kita pun akan semakin bagus. Ya, otak pun bisa jadi akan semakin bersinar, semakin benderang ya, berpikirnya menjadi lebih cepat itu menangkapnya, mengingatnya menjadi lebih tajam, lebih lama seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi semakin kita keras berusaha, maka pun hasilnya pun akan semakin banyak untuk kita. Ya. Jadi saya harapkan jangan sampai kendala seperti ini ya, yang muncul karena adanya situasi pandemi ini menghalangi kita untuk belajar. Ya, yang sudah pernah belajar pun saya harapkan tetap bersama, tetap semangat ya, karena sudah pernah saya sampaikan tadi, pembelajaran pertama itu bisa jadi berbeda dengan pembelajaran kedua, juga berbeda dengan pembelajaran ketiga. Nah, semakin sering kita belajar, maka semakin banyak berkah yang akan kita dapatkan. Ya, kita berbicara manfaat saja, berkah itu manfaat untuk diri kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya luangkan dari waktu saya untuk membersamai kalian dalam pengajian atau taklim kita pada malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Uti Yulinda yang telah selalu mengingatkan saya dan membuat
forum ini, kelas ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih banyak. Kalau kalian ingin menjadi seperti itu Yulinda, maka kalian harus rajin dari sekarang. Jadi nanti bisa terpilih untuk menjadi pengurus, ya, menjadi orang yang istimewa, ya, mendapatkan tugas yang istimewa dalam proses pembelajaran taklim di Ma'had ini. Ya, beliau ini orang pilihan dari ratusan orang yang waktu tahun pertama mendaftar ke Ma'had. Ya. Jadi kalau itu contohnya, ya, contoh dari yang saya sampaikan tadi, manfaat dari belajar yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Ya, contoh hidupnya yaitu adalah Uti Yulinda. Ya, demikian. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Semoga yang kita pelajari bisa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ya, jaga kesehatan terus ya. Oke, Iya, Steve. Baik, Ustaz.